Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alhamdulillah alladzi amarna bit taqwa wa wassa wa ahata bi kulli shay'in ilman wa ahsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahadatal atqa. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi man bi jami'i huquqihi qada. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu meluruskan pikiran kita sehingga sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran. Karena kebenaran tidak selamanya sesuai dengan pikiran, tetapi kebenaran sesuai dengan Al-Quran. Kalau pikiran mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi Al-Quran boleh jadi mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 11, dan boleh jadi Al-Quran mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 0. Sungguh menakjubkan jika kita mengukur segala kebenaran dengan pikiran kita, itu artinya kita sempat terperangkap oleh jeratan setan. Karena awwaluman qasadin bi ra'yi, orang yang menganggap kebenaran harus sesuai dengan akal pikiran itu fahuwa syaitan. Dalam bulan Rajab yang istimewa ini, kita sering mendengar kejadian yang istimewa, luar biasa, hebat, dahsyat dan spektakuler, yaitu kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jika kebenaran ini kita hitung-hitung akal, tidak masuk akal pikiran. Karena perjalanan Isra lebih kurang 1,2 ribu kilometer, ribuan kilometer. Kemudian Mi'raj, naik ke langit 1, naik lagi ke langit 2, ketiga naik ke 4, ke-5, ke-7, naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa, dan seterusnya. Jika kita benarkan dengan akal, tidak masuk akal, tetapi masuk Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mendasari firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, tentunya dengan kekuatan Allah, tentunya dengan kekuasaan Allah, Allah perjalankan hambanya mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan 1,200.000 kilometer, tetapi ditempuh dengan waktu sesaat dan sekejap. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman tentunya selalu merujukkan semua persoalan hidup, problema hidup, aktivitas hidup kepada kitab suci Al-Quran. Disitulah kita semua akan menemukan sebuah kebenaran yang hakiki atau yang seadil-adilnya. Seiring di bulan Rajab,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian dengan bulan Rajab. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, termaktub dalam kitab Musnad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap memasuki bulan Rajab selalu berdoa dan memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadana. Doa ini memberikan pelajaran kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut manusia suci, maksum, terjaga dari dosa, tetapi masih memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, barik lana, tambahkanlah keberkahan, berkah di atas berkah, fi Rajaba wa Sa'bana, selama di bulan Rajab dan Sa'ban, wa ballighna Ramadana, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Hadis ini pula memberikan pelajaran bahwa 3 rangkaian bulan ini sangat istimewa, terutama bulan suci Ramadan, bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mulia, tetapi diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, Rajab sahruz zar'i. Rajab itu bulan untuk menanam, ibarat para petani. Wa Sa'ban sahruz saki. Sedangkan bulan Ruah atau bulan Sa'ban itu bulan untuk menyiram, merawat, memupuk. Ramadan sahrul hasodi. Sedangkan bulan suci Ramadan merupakan bulan menuai. Mafhumnya, bulan Rajab jika kita biasakan menanam kebaikan, kemudian kita istiqomahkan, kita rawat, kita pertahankan, kita suburkan di bulan Sya'ban, maka di bulan suci Ramadan kita benar-benar bisa menuai kebiasaan-kebiasaan baik itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj itu membuahkan sebuah perintah, yaitu sembahyang 5 waktu. Suasana Rajabiah ini marilah kita tingkatkan kekhusyuan salat kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat akan menghadapi peristiwa Isra wal Mi'raj ini dibelah dulu dadanya oleh malaikat untuk dibersihkan setelah bersih. Bukan membersihkan kotoran, tetapi menambah kebersihan, menambah kesucian. Ini melambangkan kepada kita ketika kita sholat itu mestinya di samping bersih lahir juga bersih batin. Lahir kita sudah dibersihkan dengan yang namanya berwudu, dijauhkan dari kotoran, dijauhkan dari najis, baik itu najis muhaffafah, mutawassithah atau mughalladah, ainiyah maupun hukmiyah. Ketika kita sholat, kita juga batin kita harus bersih dari keduniaan. Karena sesuai prediksi Al-Quran, inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha anil fahsai wal munkar. Sejatinya sholat itu bisa menjauhkan diri seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini jika secara zahir dan batin kita benar-benar memenuhi syarat dan hak-haknya sholat. Untuk menghasilkan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar,
Ini ada salah satu cerita dari seorang tokoh sufi yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim ibni Yusuf Al-Asam seorang ulama sufiyah, ulama plus aulia. Sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala pernah ditanya oleh para muridnya. Dalam riwayat lain ditanya ulama sebayanya, "Wahai Hatim Al-Asam, kau bisa menjadi kekasih Allah, kau bisa disayang oleh Allah, kau bisa memiliki ilmu laduni dan seterusnya. Lalu kaifa tahsya'u fi sholatik? Bagaimana cara kamu sholat bisa khusyuk?" Imam Hatim menjawab, "Aqwamu wa ukabbiru lis-shalah." Biasalah aku berdiri tegak lurus karena masih mampu berdiri. Kemudian wa ukabbiru lis-shalah, aku bertakbir untuk membedakan antara salat dan tidak, yaitu takbiratul ihram. Setelah itu wa atahayyalu Ka'bah amami, aku membayangkan Ka'bah itu ada di depanku. Wasirata qad tahta qadami, jembatan neraka itu ada di bawah telapak kakiku. Wal jannata an yamini, surga ada di tanganku. Wan nara an shimali, neraka ada di sebelah kiriku. Wa malakal maut warai, sedangkan malaikat jurupati ada di belakang punggungku. Ini sebuah cerita yang disampaikan oleh ulama salaf, ulama sufi, bisa membantu kita sholat khusyuk sehingga sholat kita bisa sesuai dengan prediksi Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Bisa khusyuk, bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa sesuai dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beruntung itu orang yang beriman dan orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka dari itu, itulah satu sajian cara supaya sholat kita bisa khusyuk. Ketika kita sholat, setan memang datang menggoda pikiran kita. Ingat masalah sawit, ingat masalah karet, ingat masalah kantor, ingat masalah rumah tangga, ingat masalah keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kita tarik kembali untuk mengingat akhirat. Kita tarik kembali untuk mengingat kematian. Mudah-mudahan dengan latihan yang maksimal dan terbiasa itu, kita menjadi orang yang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang beruntung, yang beriman dan sholat dalam keadaan khusyuk. Itulah khutbah yang bisa kami sajikan. Semoga dengan uraian sedikit itu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam menapaki kehidupan ini selalu mengajukan segala persoalan kita kepada Al-Qur'an, karena keadilan yang sebenarnya ada di dalam kitab Al-Qur'an. Kebahagiaan yang sejati ada di dalam Al-Qur'an. Masuk akal, tidak masuk akal, jika Al-Qur'an berbicara, itulah kebenaran. Semoga kita semua diberi kekuatan iman, dipanjangkan umur, murah rezeki, dan mendapatkan predikat yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim. Innahu jawadun karim, malikun barrun, raufur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan an-nabiyyul mukhtar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun hafidhakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umural muslimin wa aslih man fi salahihim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Allahumma ya Allah urzuqna min kulli hammin faraha wa min kulli dhiqin mahraja warzuqna min haitsu la nahtasib. Sallimna ya Allah min afatid dunya wal akhirah wa min adzabil qabri wa min fitnati masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.